Cek cek, oke. Nah. Oke teman, halo, selamat datang lagi di channel kesayangan kalian. Dan yes, pada kesempatan kali ini kemarin aku sudah sempat ngomong di review dan di unboxingnya bahwa kita akan eksplorasi sedikit tentang si aplikasi eScribe, teman-teman. Aplikasi eScribe ini adalah salah satu aplikasi buatan dari Evolve DNA dan memang menjadi salah satu fitur keunggulan buat device-device yang pakai chip DNA, teman-teman. Dan salah satunya si Oxva ini sudah bisa di eScribe. Jadi pada dasarnya adalah eScribe itu sebuah aplikasi untuk kita bisa mempush device kita lagi ke limitnya dia, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke aplikasi eScribe for Oxva-nya, teman-teman. Jadi kita akan record dulu di sini. Nah, jadi ini adalah tampilan utama dari eScribe for Oxva-nya, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk, aku pengen nyemil-nyemil kelihatannya enak nih sambil kita eScribe ini, teman-teman. Oke, jadi kalian bisa pakai kabel bawaan dari si device-nya ini, atau kalian bisa pakai kabel dari charger HP, karena sekarang juga rata-rata kabel bawaan seperti ini pasti sudah mendukung yang namanya apa sih kalau orang ngomong transfer data. Nah itu dia. Bentar, aku pengen cari cemilan. Ini dia. Malam-malam nyemil ini enak sih. Oke, kita akan langsung cemil dulu. Cemil potato. Oke. Ini cemilan dari Kryptos ini. Oke, kita akan buka dulu. Wah. Ada ziplocknya. Jadi ntar kalau nggak habis aman. Nah nih. Wah. Oke. Ini adalah tampilan awalnya, teman-teman, dari si eScribe-nya Evolve, teman-teman. Dan ini teman-teman juga bisa download baik dari websitenya langsung dari Evolve-nya atau dari webnya si Oxva. Seperti itu. Tinggal kita konekkan aja ke sini. Seperti ini. Oke, terus dia akan muncul tulisannya device Oxva Pro 2 DNA. Kita tinggal oke. Seperti itu. Dan dia akan downloadin setting. Dan ini adalah tampilan awalnya, teman-teman. Sebenarnya sih aplikasinya bisa dibilang bukan dimodif sedemikian rupa ya. Yang penting fungsinya gitu ya. Oke, so di bagian sini, teman-teman, ataupun di bagian general yang teman-teman sekarang lihat, itu ada banyak banget pilihan, teman-teman. Mulai dari S0,4, S0,6, S0,8, S1,2. Nah, S ini artinya adalah SS ataupun stainless steel, karena si Xlim Pro 2 ini bisa pakai coil si SS-nya ataupun pakai coil si kantalnya. Dan buat teman-teman yang memang pakai coil kantal ataupun coil cartridge biasanya, teman-teman juga bisa setting powernya di sini, teman-teman. Makanya kenapa di sebelahnya S1,2 itu ada K0,4, K0,6, K0,8 hingga K1,2 dan 1,6. Cuman aku jarang sih lihat cartridge Oxva yang dijual 1,6, karena setahu aku mentok-mentok 1,2 ya. Oke, teman-teman. Dan teman-teman juga perlu pastiin ya, teman-teman sekarang lagi pakai cartridge apa, berapa ohm. Kayak aku sekarang lagi pakai cartridge 0,6 nya Oxva, dan ini adalah cartridge bawaan dari packagingnya langsung, sehingga dia menggunakan coil SS, sehingga di sini yang kita klik adalah S0,6 nya seperti ini. Dan teman-teman di sini bisa ngatur untuk pertama power itu pertama kali saat teman-teman tancepin cartridge ke device-nya. Misalkan teman-teman pengen nih
powernya di angka pas pertama kali dimasukin di angka 22 itu bisa. Cuman kalau aku pengen langsung di push di maksimalnya di angka 25 watt. Karena nggak masalah teman-teman, karena chip dari DNA ini sendiri sekalipun powernya teman-teman 25 di belakang layar seperti yang kemarin aku jelasin, dia nggak akan push semuanya di angka 25 watt teman-teman, seperti itu. Terus habis itu di bawahnya ada mode boost dan mode warm. Nah, mode boost ini adalah untuk power control coil. Jadi di boost itu adalah gini, di saat teman-teman pertama kali nge-puff itu kan ada grafiknya tuh. Nah, di saat pertama kali teman-teman nge-puff, grafiknya akan langsung naik dan teman-teman pengen naiknya tuh seberapa cepat gitu. Dan aku emang sudah nyamannya dari kemarin tak setting di angka 5 teman-teman, seperti itu. Dan teman-teman juga pengen setting seberapa extra powernya device ini untuk apply to above. Jadi gimana ya? Oh, gini aja. Jadi si warm ini di settingan ini tuh teman-teman akan dikasih extra power dan teman-teman butuh powernya tuh seberapa banyak gitu loh. Ini kalau nggak salah dia mentok-mentok bisa sampai 11. Dan aku sebenarnya juga nyaman di angka 1. Cuman kadang-kadang kalau misalkan aku iseng, aku ganti di angka 2, di angka 3. Dan ini the default settingnya tuh memang 5 teman-teman, sehingga ya nggak yang sampai ngeboost banget. Cuman boost dan warm ini istilahnya adalah teman-teman bisa ngeboost rasanya di situ. Jadi boost itu untuk awalnya, warm itu lebih tepatnya untuk sisanya. Jadi mau extra powernya mau seberapa, seperti itu. Dan teman-teman juga bisa setting di semua jenis coil teman-teman, seperti itu. Ini aku coba di setting di angka 2. Oke. Kita setting di angka 2. Dan teman-teman bisa menganalisa atau measure teman-teman juga di sini. Dan ini real time. Bentar, dia lagi baca. Maka lama ya, sabar. Nah, ini ada raw OHM-nya di angka berapa, resistennya di angka berapa, habis itu temperaturnya di angka berapa. Dan teman-teman kalau dengerin, bentar. Nah, dia terus ces-cesnya itu dia lagi nge-puff untuk ngedeteksi coilnya, seperti itu. Oke. Terus habis itu kita udah selesai di general. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin pakai mod atau apa, ya dia sebenarnya akan lebih advance lagi. Cuman karena ini pot dan otomatis pot itu didesain untuk simple, sehingga ya kita nggak perlu setting yang cukup aneh-aneh. Yang penting kita mau awalan seperti apa, sisanya seperti apa, kita mau powernya seberapa kencang, itu masih bisa diatur. Terus habis itu ada safety, button lock itu ada puff only, bla bla bla. Cuman ini teman-teman nggak perlu utak-atik ya, karena ini udah fitur safety-nya, jangan dirubah lagi kalau buat aku. Cuman kalau teman-teman mau rubah ya silahkan. Cuman kalau aku nggak, karena ini udah fitur safety draft saja. Jadi ini ada max puff time. Jadi berapa detik teman-teman nge-puff, dan ini cut off-nya di angka 7. Dan buat aku udah cukup sih, karena di angka 7 itu udah, siapa yang nge-puff 7 detik ya. Terus habis itu ini ada display teman-teman. Teman-teman mau kecerahannya seberapa cerah, mulai dari angka 1 sampai 10. Terus habis itu screen on time itu display, jadi pada saat si pot ini tuh nyala, teman-teman mau berapa lama. Terus habis itu lock screen on time yang teman-teman juga mau berapa lama. Screen lock itu cuman aku jarang lihat sih screen lock di sini. Ya itu pokoknya teman-teman bisa atur displaynya seperti apa gitu. Terus habis itu di sini ada display color. Nah, ini yang sebenarnya cukup menarik ya, karena teman-teman bisa ganti apapun di sini. Jadi kayak background ataupun fotonya mau seperti apa. Kayak aku nih, aku lagi sekarang pakai gambarnya kucingku. Dan ini teman-teman bisa atur mau pakai foto cewek kalian, mau pakai foto cowok kalian, mau pakai foto apapun, foto
Nggak. Mau pakai foto apapun bisa. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin punya gitu mau dipajang itu bisa. Terus habis itu untuk gambar bahkan dari buttonnya dan lain sebagainya ini bisa diganti semua. Mau seperti apa, ini semua asetnya ini bisa diganti. Gitu teman-teman. Cukup menarik kan. Jadi si Oxfa si Escribe dengan chip DNA-nya ini teman-teman dikasih kebebasan apapun. Ya ini menarik sih. Terus habis itu ada theme change, ada ini kalau ada high battery, medium battery, low battery dan lain sebagainya. Ini teman-teman juga bisa atur warnanya seperti apa. Cuman ini terlalu banyak teman-teman. Ini teman-teman bisa ganti satu per satu warnanya mau seperti apa. Ini mau seperti ini mau seperti ini. Sehingga kalau buat aku chip DNA ini bisa lebih nge-personalize lagi device-nya teman-teman. Seperti itu. Terus habis itu ini kok ada pilihan 4, ada color SIM 2, color SIM 3, color SIM 4 ini tuh berdasarkan dari lampunya di sini. Karena kalau misalkan teman-teman klik tombol bawah ini 2 kali, ya ini kan gambar. Ya, terus habis itu teman-teman tuh misalkan ini mode pulse. Nah, ini pulse. Ini teman-teman juga bisa ganti pakai foto apa lagi. Nah, ini yang ketiga itu scroll. Nah, teman-teman scroll. Nah, ini teman-teman bisa ganti lagi. Jadi bisa ganti sampai 4 tema. Ini yang no LED. Nah, no LED itu berarti nggak ada LED-nya. Nah, teman-teman bisa ganti sesuka hati kalian. Bisa sampai 4 tema sekaligus, mau pacar 1, pacar 2, pacar 3, pacar 4. Bisa semua teman-teman. Seperti itu. Dan di setiap color SIM-nya itu teman-teman bisa untuk motif lagi. Jadi ini tuh bener-bener bener-bener personalized banget sih. Ini mau misalkan solonya dia mau seperti apa, high-nya mau seperti apa, wig baterai mau seperti apa, fill pot-nya dia mau pakai warna apa dan lain sebagainya. Itu bisa gitu loh. Cuman aku nggak atur-atur lah karena buat ngatur ini seharian pasti, karena ini banyaknya nggak karu-karuan. Terus habis itu di sebelahnya lagi itu ada tulisan display language. Nah, ini teman-teman mau pakai language yang mana, dan ini bahkan disediain sampai 15 language. Cuman kalau nggak salah yang masuk ke dia itu cuman 7. Nah, ini bahkan ada bahasa Rusia, Korea, Indonesia, Polski itu apa coba? Ya pokoknya teman-teman disediakan lah, teman-teman mau language-nya seperti apa. Cuman kalau aku sendiri pakai bahasa Inggris seperti itu. Dan ini lucunya teman-teman juga bisa ganti. Kenapa? Misalkan teman-teman mau ganti di bahasa Prancis gitu ya, misalkan nopotnya mau diganti apa gitu bisa. Dan ini bisa satu-satu. Tadi ada bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman juga bisa ganti baterai lemah. Misalkan teman-teman mau ganti cas baterai, nah itu bisa. Atau mau ganti apa bisa. Seperti itu. Jadi cukup lucu, kita bisa ganti semuanya. Terus habis itu ada tulisan MOD, dan ini adalah settingan, bisa dibilang ya ini nggak bisa diutak-atik karena ini bukan MOD, ini POD. Kalau misalkan di MOD ini sebenarnya settingannya akan jauh lebih banyak lagi nih, bisa di satu-satu diatur dan lain sebagainya. Cuman aku dulu juga jujur belum belajar sampai nyeting seperti ini ya, karena nyeting seperti ini juga nggak gampang teman-teman, jujur. Jadi Escribe itu buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali megang pot DNA atau bahkan pertama kali megang mod DNA, itu buat belajar itu kalau buat aku sendiri ini bisa berhari-hari jujur, karena settingannya itu udah banyak banget, teman-teman bisa atur. Bahkan di sini pun cuman disimplifikasi, cuman ada power dan boost, dan warm. Kalau dulu ada ini ada banyak teman-teman. Ya sekarang disimplifikasi karena yang namanya POD. Terus habis itu ada research. Cuman ini aku juga nggak pernah apa-apain karena aku nggak tahu ini juga buat apa.
Oh, puff limit itu teman-teman, ya limit puffnya itu mau berapa kali, terus habis itu mau di limit energinya itu sampai berapa watt. Ini kalau nggak salah watt di sini nanti. Nah ya, terus habis itu time limitnya dia mau berapa detik juga bisa. Cuman kalau aku nggak pakai gini-ginian karena sehari 100 tembus sih. Nah, terus teman-teman juga bisa, ini fitur yang cukup menarik, teman-teman bisa monitoring device-nya teman-teman. Seperti ini yang teman-teman lihat di gambar sekarang. Jadi misalkan aku nge-puff ya. Nanti di atas itu ada voltage. Ntar pas aku sedot atau puff, sedot anjir, dia akan keluar powernya, true powernya dia berapa, dan ini semua dideteksi secara real time. Lihat ya. Keluarnya cuma 21,84 watt. Lagi. Berarti current voltage-nya dia yang keluar tadi dianggap berapa? 3,97 dan dia diangkat 20, terakhir diangkat 21. Terus habis itu aku puff lagi diangkat 23. Jadi di balik layarnya dia nggak akan terus push dia diangkat 25, enggak seperti itu. Ini diangkat 22. Seperti itu. Jadi dan ini teman-teman juga bisa lihat current-nya. Nah, ini current puff, ini ada baterai, itu ada current puff. Ada live OHM-nya juga. Jadi kalau teman-teman puff. Ini 0,418. 0,421 seperti itu. Terus teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini ada puff dan replaynya. Kalau sekalipun teman-teman sudah reset dia ke angka 0, di scrap ini dia datanya udah kesimpan, teman-teman udah puff berapa kali, terus habis itu sudah di replay berapa kali, karena aku sering mainin replaynya. Jadi ini ada 355 seperti itu. Nah, terus habis itu di bawah sini dia juga ada tulisan last puff-nya dia. Jadi tuh, jadi dia diangkat 3,97, terus ada min dan sebagainya. Dan ini komplit teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau setting device teman-teman seperti apa, di sini sudah lengkap banget teman-teman. Aku bilang, walaupun ya kalau dibilang lengkap selengkap MOD, jawabannya adalah enggak, karena dia POD yang memang didesain untuk simple. Tapi kalau teman-teman tanya apakah worth it buat beli si DNA ini terus habis itu di utak-atik seperti ini, jawabannya adalah ya worth it banget, karena ini adalah salah satu kelebihan dari chip DNA itu sendiri teman-teman, seperti itu. Terus habis itu kalau misalkan kita udah puas dengan settingan kita tinggal upload setting to device dan dia sudah pasti otomatis simpan di sini seperti itu. Terus kita lihat device monitornya lagi ya, karena warmnya aku tingkatin tadi. Connect. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat grafiknya di awal yang ini. Yes, teman-teman bisa lihat kan? Karena warmnya tadi aku boost ataupun power sisanya di atas
tadi aku naikin ke angka 2 seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi lucu, bisa di monitoring seperti ini sehingga kita bisa tahu kalau warmnya aku naikin segini, busnya segini, ntar awalnya seperti apa, terus naiknya seperti apa, turun kurvanya seperti apa, itu semua nanti bisa dilihat. Jadi buat aku chip DNA ini memang sebuah chip yang bisa dibilang buat orang yang sudah pengen ke segmen yang lebih advance ataupun lebih advantage lagi gitu loh dibanding device-device yang lain. Sehingga pada saat aku pakai pot ini, jujur aku sering setting di sini dan aku lumayan terkejut sih, karena ternyata POD bisa loh dikasih chip DNA dan kita bisa atur seperti ini. Gitu teman-teman. Oke, jadi sekian untuk penjelasan sedikit tentang si e-scribe-nya. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa tanya di kolom komentar dan juga bisa ngefixin lagi di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang sudah punya device ini, dimaksimalkan seperti ini. Oke, sekian teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe buat teman-teman yang belum. Dan kita akan kembali ke video selanjutnya. Bye bye. Kriptos terbaik.